Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Endah Wijayanti Ningtyas dengan NIM 2012-21108 dari kelas Bimbingan Konseling Islam 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya demi memenuhi tugas UTS Sejarah Dakwah. Sejarah dakwah adalah mata kuliah menarik. Sejarah dakwah di level universitas bukan hanya sebatas hafalan. Kita bisa ambil hikmah dari sejarah yang lebih penting. Makna sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam menyampaikan dakwah pada masa lampau. Fungsi sejarah dakwah adalah 1. Mengetahui strategi dakwah di zaman Rasul. 2. Menentukan sifat dalam dakwah. 3. Untuk memprediksi peran Islam di masa pendukung. Sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang asik dipelajari karena banyak pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam suatu tokoh atau peristiwa yang bisa diambil manfaatnya. Misalnya, sejarah dakwah dimulai sejak sebelum zaman Nabi SAW. Kita perlu menyontoh atau mempelajari dakwah-dakwah yang dijalani oleh nabi-nabi. Nabi Muhammad berdakwah dengan penuh perhitungan dan strategi. Contohnya, beliau sangat mengutamakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Sebab itu, beliau disebut dengan uswatun hasanah. Kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad dipimpin oleh keempat khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 orang ini adalah penerus Nabi Muhammad. Pemilihan kala itu dipilih dengan musyawarah, kata lain secara demokratis. Kader-kader yang baik jangan melihat di mimbar. Kita diberi tanggung jawab, dilaksanakan dengan amanah, menjaga amanah dengan sebaik mungkin, dilakukan bukan hanya lisan atau tulisan, tapi dengan tindakan menyalahgunakan jabatan. Selama memimpin tidak korupsi, tidak simbol-simbol di luar saja, Khulafaur Rasyidin punya ciri. 1. Mereka bisa meluaskan kekuasaan Islam. 2. Mengembangkan peradaban Islam. Dakwah di masa Bani Umayyah. Kepemimpinan dinasti Umayyah dilaksanakan secara turun-temurun. Prestasi Bani Umayyah meliputi perluasan wilayah yaitu Asia, Afrika, Cina, bahkan hingga Spanyol. Dakwah di Bani Umayyah berupa banyak hal, tidak hanya dakwah di atas mimbar, akan tetapi membuka wilayah baru, memakmurkan masjid atau menjadi epicentrum, pemurnian bahasa Arab, penguatan dasar metode hadis, penguatan kajian hukum Islam, runtuhnya dinasti Umayyah akibat moralitas yang anjlok, misalnya pergundikan atau selir, istri yang tidak sah. Dakwah di masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Sabbah tahun 1302 Hijriah dan berkuasa selama 5 abad. Peradaban Islam atau kejayaan Islam dibangun oleh ilmu pengetahuan, dan ini terjadi pada masa Bani Abbasiyah atau masa keemasannya. Perluasan wilayah di dinasti Abbasiyah mencapai Afrika Utara, Andalusia atau yang sekarang dikenal dengan Spanyol. Masa keemasan terjadi pada Harun ar-Rasyid. Contohnya, negaranya makmur, keamanan terjamin, luas wilayah terbentang. Pusat kepemimpinan Harun ar-Rasyid terletak di Baghdad. Tak kalah pentingnya yaitu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah yaitu sebuah tempat perpustakaan, laboratorium, dan tempat diskusi dibuat untuk mematangkan dan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Adapun runtuhnya dinasti Abbasiyah yaitu kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan terjadinya perang salib. 1. Wilayah kekuasaan yang luas atau membentang dari Asia, Afrika, Eropa. 2. Penduduk yang heterogen. 3. Lemahnya para penguasa. 4. Merajalelanya korupsi. 5. Pemberontakan tentara Janisary. 6. Krisis ekonomi. 7. Terjadi stagnasi pengetahuan. Wali Songo adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa, melakukan dakwahnya secara bertahap hingga ke seluruh Pulau Jawa. Sebelum datangnya Wali Songo, masyarakat Pulau Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Setelah datangnya Wali Songo, mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, adalah Islam. Dakwah Wali Songo terjadi secara perlahan-lahan dan mereka mewariskan pondok pesantren. Dakwah di Cina dan di Afrika. 1. Dakwah di Afrika. Agama di Afrika terdiri dari Islam 40%, Kristen 40%, dan sisanya menganut agama pagan. Islam masuk ke Afrika di masa Nabi
umat Islam hijrah ke Ethiopia atau Harbasyah. Penyebaran Islam di Afrika dengan cara tarekat dan sufisme. Tarekat yaitu ilmu tentang istiqomah, dan sufisme yaitu ilmu yang mempelajari tentang mensucikan jiwa. 2. Dakwah di Cina. Islam masuk Cina dengan jalur perdagangan. Adapun versi lain mengatakan Islam masuk Cina dengan jalur kekuasaan atau militer pendidikan. Pada masa itu ada 15 orang delegasi muslim dikirim ke Cina pada masa Khalifah Utsman. Yang memimpin delegasi tersebut yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Nabi Muhammad, menggunakan jalur laut. Kemudian ada peristiwa menarik pada tahun 756. Kaisar Haswansun meminta bantuan Khalifah Al-Mansur atau masa dinasti Abbasiyah untuk menghadapi pemberontakan. Kemudian Khalifah membantu dan akhirnya pemberontakan dapat dipadamkan. Dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Islam masuk ke Eropa lewat Spanyol oleh panglima yang bernama Tariq bin Ziyad, dan sebenarnya banyak sumbangsih yang diberikan kepada Eropa pada saat Islam datang ke Eropa. Islam datang membawa penerangan di Eropa, kemudian Islam di Amerika masuk lewat para budak yang menyebarkan Islam. Tetapi pada saat dihantamnya gedung WTC oleh pesawat dan itu menjadikan Islam di Amerika pecah dan terjadi fobia terhadap Islam. Islam di Australia dibawa oleh imigran Timur Tengah dan Australia. Imigran tersebut diterima sangat baik dan penyebaran menjadi cukup mudah di Australia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.